Langit Kyoto sore itu dihiasi semburat jingga yang perlahan tenggelam di balik pegunungan. Angin musim semi berembus lembut, menggoyangkan kelopak-kelopak sakura yang berguguran di sepanjang tepi sungai Kamo. Dita duduk di bangku kayu, jemarinya meremas erat syal yang melingkar di lehernya. Ia tahu ini adalah senja terakhirnya bersama Hiroshi. Lelaki itu datang dengan langkah pelan, membawa aroma ket minyak yang selalu melekat padanya. Dita tersenyum tipis saat Hiroshi duduk di sampingnya, menatap riak sungai yang berkilauan tertimpa cahaya senja. "Apa yang kau lihat?" tanya Hiroshi pelan. Suaranya hangat namun mengandung sesuatu yang rapuh. Dita menghela napas, lalu menatap ke arah air yang mengalir. "Kenangan." Hiroshi terdiam. Ia tahu Dita sedang berbicara tentang mereka, tentang setiap detik yang telah mereka lalui bersama sejak musim semi dimulai. Mereka pertama kali bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus Dita, ketika tanpa sengaja ia menabrak kanvas yang sedang dibawa Hiroshi. Cat biru tumpah di bajunya, membuat Dita panik dan merasa bersalah. Tapi Hiroshi hanya tertawa dan berkata, "Sekarang bajumu memiliki warna langit." Sejak saat itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dita menemani Hiroshi melukis di sudut-sudut Kyoto yang tersembunyi, dari Taman Maruyama hingga jalanan kecil di Gion. Hiroshi, dengan kuasnya, mengabadikan setiap momen mereka dalam warna-warna yang hidup. Namun, Dita tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan itu memiliki batas. "Aku ingin melukismu lagi," kata Hiroshi tiba-tiba, memecah keheningan. Dita menoleh dan tersenyum. "Lukisan yang terakhir?" Hiroshi tidak menjawab. Ia hanya menatap Dita, seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya. Mata coklat yang teduh, bibir mungil yang selalu menyunggingkan senyum, dan rambut hitam panjang yang bergerak pelan tertiup angin. Dita mengalihkan pandangannya ke sungai. "Jadi, besok?" Hiroshi menggenggam jemarinya. "Besok." Dita menarik napas panjang. Ia ingin marah, ingin bertanya mengapa Hiroshi tidak pernah memberitahunya sejak awal. Mengapa ia harus mengetahui dari orang lain bahwa lelaki yang dicintainya sudah memiliki calon istri yang dipilihkan oleh keluarganya? Namun, saat melihat wajah Hiroshi, ia tahu bahwa lelaki itu pun tidak menginginkan semua ini. "Kau bahagia?" tanya Dita lirih. Hiroshi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap tangan mereka yang saling bertautan. "Aku tidak tahu." Sebuah jawaban yang cukup menyakitkan bagi Dita. Karena ia tahu, di lubuk hatinya sendiri, ia pun tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia tanpanya. Hiroshi tiba-tiba berdiri dan menarik tangan Dita. "Ikut aku." Dita menurut, membiarkan dirinya dibawa melewati jalan setapak yang dihiasi bunga sakura yang berguguran. Mereka berjalan dalam diam, seakan tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah jembatan kayu kecil yang menghadap langsung ke sungai. Hiroshi melepas tasnya dan mengeluarkan kanvas kecil, lalu mulai melukis dengan cepat. Dita hanya berdiri di sana, membiarkan senja membingkai siluetnya di hadapan Hiroshi. Ia tahu, dalam lukisan itu, ia akan selalu ada, tak peduli bagaimana kenyataan berakhir. Waktu berlalu tanpa suara, hingga akhirnya Hiroshi meletakkan kuasnya dan menatap lukisannya dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin mengingatmu seperti ini," katanya, suaranya bergetar. Dita melangkah mendekat, menatap lukisan yang masih basah. Di sana, dirinya tergambar dengan gaun putih sederhana, dikelilingi kelopak sakura yang berjatuhan. Wajahnya menghadap ke arah sungai, seolah siap melepaskan segalanya. "Indah," bisiknya, meski hatinya terasa sesak. Hiroshi menatap Dita. "Aku mencintaimu." Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh. "Aku juga mencintaimu," jawab Dita. Namun, mereka sama-sama tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menahan kenyataan. Malam mulai menyelimuti Kyoto, membawa serta angin dingin yang menggigit. "Aku harus pergi," kata Hiroshi akhirnya. Dita menggigit bibirnya,
menahan isakan yang hampir pecah. Hiroshi melangkah mundur, menatap Dita sekali lagi sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Dita hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan punggung lelaki yang dicintainya menghilang di antara kelopak-kelopak sakura yang jatuh. Sore itu, Sungai Kamo menjadi saksi bahwa tidak semua cinta memiliki akhir yang bahagia. Dita menggenggam surat itu erat, merasakan tiap kata yang tertulis seolah membawa kembali suara Hiroshi ke telinganya. Angin sore berembus lembut, menyapu helaian rambutnya yang tergerai. Ia menutup mata, membiarkan kenangan terakhir mereka di tepi Sungai Kamo kembali berputar dalam benaknya. Hiroshi telah pergi, dan musim semi pun ikut berlalu bersamanya. Pohon-pohon sakura yang dulu dipenuhi kelopak merah muda kini hanya menyisakan dedaunan hijau. Kyoto tetap indah, namun bagi Dita, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seakan warna-warna di sekelilingnya tak lagi secerah dulu. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dita masih menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswi, namun ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia sering kembali ke jembatan kecil tempat Hiroshi melukisnya untuk terakhir kali, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengurangi kerinduannya. Suatu sore, ia memutuskan untuk pergi ke galeri seni tempat Hiroshi biasa menghabiskan waktu. Ia tidak tahu apa yang ingin ia cari di sana. Mungkin hanya sekadar melihat lukisan-lukisan yang pernah disentuh oleh tangannya. Saat ia melangkah masuk, aroma cat dan kayu memenuhi ruangan. Galeri itu masih sama seperti terakhir kali ia datang bersama Hiroshi, tenang dan penuh dengan karya-karya indah. Matanya berkeliling, mencari sesuatu yang terasa familiar. Dan saat itulah ia menemukannya. Sebuah lukisan berbingkai sederhana terpajang di sudut ruangan, sedikit tersembunyi di antara karya-karya lain. Dita berjalan mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat saat melihatnya. Itu adalah lukisan dirinya, yang Hiroshi buat pada senja terakhir mereka bersama. Gaun putihnya tampak lembut diterpa angin, kelopak sakura berjatuhan di sekelilingnya, dan wajahnya menatap ke arah sungai dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, seakan sedang mengucapkan selamat tinggal. Dita merasakan dadanya sesak. Ia mengulurkan tangan, jemarinya nyaris menyentuh permukaan lukisan itu. "Kau mengenalnya?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dita menoleh dan mendapati seorang pria berusia parubaya berdiri tak jauh darinya. Dari penampilannya, Dita bisa menebak bahwa pria itu adalah pemilik galeri. "Iya," jawabnya pelan. "Lukisan ini milik Hiroshi, bukan?" Pria itu mengangguk. Ia menitipkan lukisan ini beberapa minggu sebelum berangkat. Katanya, ada seseorang yang akan datang mencarinya suatu hari nanti. Dita menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang tiba-tiba membuncah. Jadi, Hiroshi sudah tahu bahwa suatu saat ia akan datang ke sini? "Bolehkah aku?" Dita ragu-ragu. "Membawanya pulang?" Pria itu tersenyum tipis. "Tentu. Hiroshi meninggalkannya untukmu." Dita mengangguk, lalu menatap kembali lukisan itu. Ada sesuatu yang terasa sangat nyata dalam setiap goresannya, seakan Hiroshi telah menuangkan seluruh perasaannya ke dalamnya. Saat membawa pulang lukisan itu, Dita merasa seakan membawa serta sebagian dari Hiroshi bersamanya. Ia menaruhnya di sudut kamar, tempat yang bisa ia lihat setiap kali ia bangun dan sebelum tidur. Setiap kali ia menatapnya, ia merasa Hiroshi masih ada di dekatnya, meskipun kenyataannya mereka kini berada di dunia yang berbeda. Namun, waktu terus berjalan. Musim panas datang, membawa hawa hangat yang berbeda dari sejuknya musim semi. Dita mulai mencoba menerima kenyataan bahwa Hiroshi tidak akan kembali. Ia menyibukkan diri dengan tugas kuliah, dengan pekerjaan sampingan, dengan apapun yang bisa membuat pikirannya teralihkan. Tapi tetap saja, ada momen-momen di mana ia mendapati dirinya duduk termenung, mengingat Hiroshi, mengingat tawa dan suaranya, mengingat bagaimana lelaki itu pernah menggenggam tangannya dengan begitu erat. Suatu malam, saat hujan turun membasahi Kyoto,
Dita duduk di dekat jendela sambil memandangi jalanan basah yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia memeluk lututnya, merasa bahwa hujan selalu membawa kesedihan yang lebih dalam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Dita, bagaimana kabarmu?" Dita mengerutkan kening. Jari-jarinya ragu sebelum akhirnya membalas. "Maaf, ini siapa?" Tak lama kemudian, sebuah balasan muncul. Seseorang yang mengenal Hiroshi. Jantung Dita berdegup lebih cepat. Apa maksudnya? Pesan itu tidak langsung dibalas, membuat Dita semakin gelisah. Ia menatap layar ponselnya dengan napas tertahan, hingga akhirnya sebuah balasan muncul. "Aku ada sesuatu untukmu. Bisa kita bertemu?" Dita menelan ludah. Hatinya berdebat antara rasa penasaran dan ketakutan. Namun, akhirnya ia mengetik satu kata. "Di mana?" Keesokan harinya, Dita pergi ke sebuah kafe kecil yang telah disepakati. Ia duduk di dekat jendela, jemarinya meremas gelas kopi yang sudah setengah dingin. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda masuk dan melangkah ke arahnya. Dita langsung mengenali wajah itu. Ia adalah wanita yang pernah diperlihatkan oleh teman Hiroshi, wanita yang dijodohkan dengannya. Dita menegang, tidak tahu harus berkata apa. Namun, wanita itu tersenyum tipis dan duduk di depannya. "Aku Yumi," katanya. "Maaf jika ini mendadak." Dita mengangguk pelan. "Kenapa? Kau ingin bertemu denganku?" Yumi menghela napas, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku sketsa. Ia mendorongnya ke arah Dita. "Hiroshi meninggalkan ini," katanya. "Aku pikir ini seharusnya menjadi milikmu." Dita menatap buku sketsa itu dengan hati berdebar. Dengan tangan gemetar, ia membukanya lembar demi lembar. Di dalamnya, ada sketsa-sketsa yang begitu familiar. Wajahnya tersenyum di bawah pohon sakura. Siluetnya berdiri di jembatan dengan latar senja. Jemarinya menggenggam bunga sakura yang gugur. Setiap halaman dipenuhi dengan dirinya. Air mata menggenang di matanya. "Hiroshi," Dita menggigit bibirnya. "Kenapa dia memberikannya padamu?" Yumi menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Karena dia tidak pernah mencintaiku," katanya pelan. "Aku tahu sejak awal bahwa hatinya ada pada orang lain. Dan sekarang, aku tahu orang itu adalah kau." Dita menutup matanya, membiarkan air matanya jatuh. "Apa dia bahagia?" tanyanya, hampir berbisik. Yumi terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Aku rasa tidak. Pernikahan kami tidak pernah terjadi." Dita menatapnya dengan mata melebar. "Apa?" "Hiroshi pergi." Dita merasakan dadanya mencelos. "Apa maksudmu? Pergi?" Yumi menunduk. Suaranya terdengar lirih. Setelah kembali ke rumah, dia tidak pernah benar-benar bisa menerima perjodohan ini. Beberapa hari sebelum pernikahan, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dita menatap buku sketsa di tangannya, hatinya bergetar. "Hiroshi menghilang? Apakah itu berarti?" Yumi tersenyum tipis. "Jika kau masih mencarinya, mungkin dia sedang mencarimu juga." Dita menahan napas. Hiroshi tidak menikah, dan dia tidak tahu di mana lelaki itu berada. Tapi satu hal yang pasti, ada harapan yang kembali tumbuh di hatinya. Di luar kafe, angin musim panas berembus lembut, membawa serta harapan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dita duduk diam, matanya masih tertuju pada buku sketsa di tangannya. Hatinya berdegup kencang, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Yumi. Hiroshi menghilang. Ia tidak menikah. Sebuah harapan yang tak pernah ia bayangkan kini perlahan tumbuh di dalam hatinya.
Yumi menatapnya dengan senyum tipis, seolah memahami betapa kacaunya perasaan Dita saat ini. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, lanjutnya. Tapi aku yakin, jika ada satu tempat yang akan dia tuju, tempat itu adalah Kyoto. Dita menggigit bibirnya, menahan gejolak emosi yang seakan siap meledak. Kyoto. Hiroshi selalu mengatakan bahwa kota ini adalah rumahnya, bukan karena tempat ia dilahirkan, tetapi karena semua kenangan terbaiknya ada di sini. Bersama Dita, ia mengangguk pelan. Terima kasih, Yumi, katanya dengan suara bergetar. Yumi tersenyum, lalu berdiri. Jika kau menemukannya, katakan bahwa aku tidak pernah marah padanya. Aku hanya ingin dia bahagia. Dita menatap Yumi berjalan pergi, meninggalkannya sendirian dengan hati yang penuh dengan harapan dan kegelisahan. Ia membuka buku sketsa itu lagi, membalikkan setiap halamannya dengan hati-hati. Di bagian akhir buku, ada satu halaman yang berbeda dari yang lain. Sebuah gambar jembatan kecil di tepi sungai Kamo, tempat terakhir mereka bertemu. Di bawahnya, Hiroshi menuliskan sebuah kalimat kecil. Jika kau masih mencariku, aku akan selalu ada di tempat yang sama. Dita merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Tanpa berpikir panjang, ia segera beranjak dari tempat duduknya, melangkah keluar kafe dengan langkah cepat. Langit mulai berubah warna, pertanda senja akan segera tiba. Udara musim panas masih hangat, namun ada embusan angin sejuk yang membelai wajahnya saat ia berjalan menuju jembatan kecil di tepi sungai Kamo. Langkahnya semakin cepat, dadanya terasa sesak oleh harapan dan kecemasan yang bercampur menjadi satu. Saat ia akhirnya sampai di jembatan itu, ia terdiam. Jembatan itu masih sama seperti terakhir kali ia berdiri di sini bersama Hiroshi. Air sungai berkilauan diterpa cahaya matahari yang hampir tenggelam, menciptakan refleksi yang indah. Tapi tak ada siapapun di sana. Dita menghela napas panjang, merasa sedikit kecewa. Mungkin dia terlambat. Mungkin Hiroshi sudah pergi. Namun, saat ia hendak berbalik, sebuah suara pelan terdengar di belakangnya. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Dita membeku. Suara itu. Dengan gemetar, ia perlahan menoleh. Di sana, berdiri seseorang yang begitu ia rindukan. Hiroshi. Lelaki itu tampak sedikit berbeda. Rambutnya lebih panjang, wajahnya sedikit lebih tirus, namun mata itu masih sama. Masih menatapnya dengan cara yang membuat dadanya bergetar. Dita tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap Hiroshi dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Hiroshi melangkah mendekat. Aku pikir kau tidak akan datang, katanya dengan senyum kecil. Dita menggeleng, air matanya akhirnya jatuh. Aku mencarimu. Suaranya nyaris tak terdengar. Hiroshi tersenyum, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Dita menatap tangan itu beberapa detik sebelum akhirnya melangkah maju dan menggenggamnya erat. Kenapa kau menghilang? Tanyanya dengan suara bergetar. Hiroshi menatapnya dengan lembut. Karena aku tidak bisa menjalani hidup yang tidak aku inginkan. Ia menghela napas. Aku pergi meninggalkan semuanya. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah, tapi hatiku selalu membawaku kembali ke sini. Dita menatapnya dengan air mata yang terus mengalir. Aku pikir aku sudah kehilanganmu. Hiroshi mengusap pipinya dengan lembut. Kau tidak pernah kehilanganku, bisiknya. Aku selalu ada di sini, menunggumu. Dita tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia melangkah maju dan memeluk Hiroshi dengan erat, membiarkan semua perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah. Senja di Kyoto kembali menjadi saksi pertemuan mereka. Tak ada lagi perpisahan. Tak ada lagi janji yang tak terpenuhi. Mereka akhirnya menemukan jalan untuk kembali pada satu sama lain. Dan di bawah langit yang mulai berubah warna, di tepi sungai Kamo yang mengalir tanpa henti, cinta mereka akhirnya menemukan rumahnya. Di Kyoto,
di hati masing-masing.